Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ketemu dengan saya di mata kuliah ilmu falak. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan penentuan awal bulan Hijriah. Berbicara mengenai penanggalan atau kalender Hijriah, maka terlebih dahulu kita harus bicara terkait dengan sejarahnya, kemudian dasar hukumnya, baru kemudian nanti kita akan melakukan praktek perhitungan dalam penentuan awal bulan Hijriah. Kita awali pertemuan ini diawali dengan berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bermanfaat dan bisa dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, Allahumma rzuqni fahman nabiyyin wa hifdzan minal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu tadi doa untuk mengawali pertemuan kita belajar tentang penentuan awal bulan Qamariyah. Baik, berbicara mengenai kalender Hijriah, itu kan penyebutannya macam-macam. Kalau untuk kepentingan sehari-hari, kita akan terbiasa menggunakan kalender yang namanya kalender Masihiyah, yang kemudian nama-nama bulannya mulai Januari sampai Desember. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang kalender Hijriah. Kalau teman-teman di luar sana menyebut kalender Hijriah itu kan macam-macam. Ada yang menyebutnya dengan istilah kalender Islam, ada kalender Hijriah, ada kalender Qamariyah. Maka dari sekian penyebutan itu harusnya tahu yang menjadi dasar kenapa disebut kalender Hijriah, Qamariyah, dan kalender Islam itu kenapa. Maka coba saya bantu teman-teman untuk memahami itu semua. Yang pertama adalah kalender Qamariyah. Qamariyah berasal dari kata komar, ya, bahasa Arab yang berarti bulan. Kenapa kok dikatakan kalender Qamariyah? Karena dalam penyusunan kalender Qamariyah ini menyusunnya berdasarkan peredaran rata-rata bulan mengitari bumi. Kita tahu bahwasanya seluruh planet yang istimewa itu adalah bumi, karena bumi itu adalah satu-satunya planet yang memiliki satelit, dan satelit bumi itu bernama bulan. Kita tahu bahwasanya konsep alam semesta kita itu kan konsepnya adalah geosentris. Dulunya kita dalam sisi keilmuan kita memahami konsep alam semesta kita, konsep tata surya kita itu kan mengikuti paham konsep geosentris, di mana bumi itu menjadi pusat tata surya. Akan tetapi setelah dilakukan banyak oleh para peneliti, termasuk di dalamnya adalah Galileo Galilei, itu kemudian membuktikan bahwasanya ternyata yang menjadi pusat tata surya kita itu bukanlah bumi, melainkan matahari. Lalu kemudian karena pusat ditemukan hasil penelitian yang menyatakan bahwasanya pusat tata surya itu adalah matahari, maka pemahaman terkait dengan konsep tata surya kita itu bergeser menjadi konsep heliosentris, di mana matahari menjadi pusat tata surya. Artinya apa? Semua benda langit itu mengitari matahari. Semua benda langit melakukan tawaf mengelilingi matahari. Kira-kira seperti itu. Nah, kembali kepada penyebutan kalender Qamariyah tadi. Kalender Qamariyah ini kenapa disebut dengan kalender Qamariyah? Karena dalam penyusunan kalendernya itu merujuk kepada peredaran rata-rata bulan dalam mengelilingi bumi. Beda dengan kalender Syamsiyah. Kalau kalender Syamsiyah itu kalender Masehi, Syamsiyah itu berarti karena Syamsun, artinya matahari. Kalau matahari berarti ya penyusunan kalender Masehi disusun berdasarkan peredaran semu matahari. Kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut pengertian yang kedua. Kalau tadi kalender Qamariyah, kemudian disebut juga kalender lunar, ya. Kalender lunar itu maksudnya apa? Kalau lunar itu berasal dari bahasa Yunani. Lunar itu yang berarti bulan. Artinya ya kurang lebih sama dengan tadi. Artinya penyusunan kalender ini berdasarkan peredaran rata-rata bulan terhadap bumi. Itu lunar. Kemudian berikutnya ada yang menyebut kalender Hijriah. Qamariyah itu disebut juga dengan kalender Hijriah. Kenapa disebut dengan Hijriah? Tentu kalau bicara mengenai penyebutan kalender Hijriah, kita tidak boleh melupakan sejarah gitu. Silahkan nanti teman-teman membaca secara detailnya di dalam buku-buku ilmu falak, ya. Meskipun mata kuliah ini entah nanti ilmu falak atau praktek falak, monggo nanti banyak membaca dalam sejarah, ya. Banyak yang menceritakan asal mula, asal usul kenapa disebut dengan kalender Hijriah. Kalender penanggalan dalam Islam itu kemudian disebut dengan kalender Hijriah itu kenapa? Kita tahu bahwasanya ketika Rasulullah masih hidup, yang namanya penanggalan, ya, yang ketika Rasulullah masih hidup, kalender yang digunakan itu kan tidak memiliki angka berupa tahun.
ya. Jadi tahun kalender itu tidak ini terbukti bahwasanya ketika waktu itu ada gubernur dari Irak, Abu Musa al-Asari, itu mengirim surat kepada Khalifah Umar, dan di situ tertera ada tanggal dan bulannya, ya. Pada waktu itu kalau merujuk kepada sejarah, itu surat yang dikirimkan oleh gubernur Irak itu tertanggal 14 Rojab, hanya 14 Rojab ini. Tapi kemudian secara administrasi itu kan membingungkan, yang dimaksud 14 Rojab itu 14 Rojab kapan? Apakah tahun yang lalu, apakah 2 tahun yang berikutnya, dan seterusnya. Akhirnya kemudian ada masukan agar kalender hijrah itu memiliki angka tahun keberapa gitu. Jadi karena kita tahu bahwasanya di dalam ketika Rasulullah masih hidup atau bahkan sebelumnya, yang namanya penanggalan kalender itu kan hanya merujuk kepada peristiwa tertentu. Coba mungkin masa kecil panjenengan ketika ditanya Rasulullah kapan lahir, itu kan jawabnya tidak menyebutkan definisi angka, tetapi kita lebih familiar dengan menyebutkan Rasulullah lahir pada tahun gajah. Nah, kenapa gajah? Karena memang peristiwa pada saat Rasulullah masih hidup itu kan peristiwa yang menyertai kelahiran Rasulullah itu kan dengan adanya peristiwa perang Raja Abrohah dengan menaiki yang namanya kendaraan gajah itu dan seterusnya. Maka kemudian dengan adanya tata pemerintahan yang semakin semakin maju, maka dirasakan dibutuhkannya penanggalan yang jelas gitu ya. Jadi tidak sekedar merujuk kepada peristiwa tertentu. Maka kemudian dari beberapa usulan Mbok Yao gitu ya, Mbok Yao di dalam penanggalan hijrah itu disebutkan definisi angka tahunnya kapan. Maka masukan usulan tersebut itu kemudian diterima oleh Sayyidina Umar. Kemudian Umar itu membentuk tim untuk menyusun kesepakatan, karena kalender ini kan mau tidak mau memang hasil kesepakatan gitu. Jadi ini bukan bersifat tetapi karena ini kalender itu bersifat kesepakatan, maka Umar beserta para sahabat yang lain, ada Utsman, ada Ali dan seterusnya, itu kemudian diskusi kira-kira kapan penanggalan tahun satunya itu ya, tanggal 1 bulan 1 tahun satunya umat Islam itu kira-kira disepakati kapan. Maka kemudian dari sekian masukan ada yang mengusulkan bagaimana ketika tahun 1 Hijriah itu pada saat Rasulullah lahir atau pada waktu peristiwa Isra Mi'raj dan seterusnya. Lalu ternyata dari sekian usulan itu yang diterima adalah pendapatnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali memberikan pendapat bagaimana kalau tahun 1 Hijriah itu dimulai dengan adanya peristiwa hijrahnya umat Islam dari Mekah ke Madinah. Akhirnya dari sekian usulan terkait dengan penentuan kapan tahun 1 Hijriah itu, maka oleh Umar, karena pada waktu itu yang menjadi khalifah sah pada saat itu adalah Sayyidina Umar, maka Sayyidina Umar menerima usulan dari Sayyidina Ali bahwasanya sudah disepakati bersama tahun 1 Hijriahnya umat Islam dalam kalender Hijriah itu adalah pada saat peristiwa hijrahnya umat Islam dari Mekah ke Madinah. Maka kemudian kalender umat Islam itu kemudian sejak itu ada yang menyebutnya dengan istilah kalender Hijriah. Mudah-mudahan dengan ini panjenengan bisa memahami ya apa yang dimaksudkan penyebutan kalender kita selama ini. Baik, untuk meringkas waktu supaya durasinya tidak terlalu panjang, kita masuk kepada prinsip dasar ya. Kita belum bicara dasar hukumnya, tetapi yang harus diketahui oleh teman-teman mahasiswa kalau bicara mengenai prinsip dasar dari kalender Hijriah itu paling tidak ada 4 ya. Ada 4 prinsip dasar dalam kalender Hijriah. Coba nanti sembari kita membandingkan antara kalender Hijriah dengan kalender Syamsiah. Yang pertama adalah prinsip yang pertama mungkin bisa dicatat oleh teman-teman. Yang pertama adalah dalam 1 tahun Hijriah itu terdiri dari 12 bulan. Nah, ini kalau kita coba sandingkan dengan kalender Masehi kira-kira bagaimana? Sama gitu ya. Artinya sama, yang sama apanya? Sama-sama dalam durasi 1 tahun itu terdiri dari 12 bulan. Nah, jadi baik kalender Hijriah maupun kalender Syamsiah itu dalam 1 tahun itu terdiri dari 12 bulan. Nah, ini teman-teman harus hafal kalau panjenengan sudah terbiasa menggunakan kalender atau penanggalan Masehi sampai sudah terbiasa bilang Januari, Februari sampai Desember, maka sebagai umat Islam, sebagai generasi penerus umat Islam ya harusnya paham dong. Harusnya malu ketika mengaku dirinya umat Islam tetapi tidak tahu tentang kalender Hijriah. Ya, 12
bulan itu apa? Diawali kalau tahun barunya Masehi itu adalah Januari, maka kalau kalender Hijriyah atau kalender Komariah itu diawali dari Muharram. Nanti bisa dicatat terdiri, karena ini nanti kaitannya pada saat melakukan perhitungan. Jadi teman-teman harus hafal urutannya. Ya, jadi misalkan panjenengan kamu lahirnya tanggal berapa? Tanggal 1 bulan 3 2005, katakanlah begitu. Itu berarti kalau bulan ketiga itu kan orang asumsinya langsung Maret gitu. Itu kalau kalender Masehi. Harusnya ketika bicara kalender Hijriah pun juga demikian gitu loh. Maka harus lebih familiar lagi, supaya familiar, yaitu harus dibiasakan gitu ya. Jadi harus dibiasakan menghafal, memahami. Yang pertama adalah dalam 1 tahun itu 12 bulan, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Saya ulangi, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Muharram, Sya'ban, Ramadan, kemudian Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nanti silahkan dipahami. Maka nanti ketika saya menyebutkan bulan kedua dari kalender Hijriah itu apa? Itu Safar namanya. Kira-kira itu ya, nanti harus dipahami dan dihafal terkait dengan nama-nama bulan dalam 1 tahun kalender Hijriah. Baik, itu ya. Itu merupakan prinsip dasar kalender Hijriah yang pertama. Nanti mengenai jumlahnya bulan dalam 1 tahun itu 12 bulan bisa dicek dalam surat Taubat ayat 36. Kemudian kita bergeser kepada prinsip dasar yang kedua. Prinsip dasar yang kedua adalah pergantian bulan ya, dari Muharram ke Safar itu ditandai ketika terlihatnya hilal. Tetapi ketika saya berbicara seperti ini, mahasiswa harus paham betul bahwasanya ternyata di dalam ilmu falak itu, ketika dalam menentukan awal bulan Hijriah, untuk menentukan kapan Ramadan, kapan Syawal, kapan Lebaran kita itu, ternyata di Indonesia itu paling tidak terdiri 2 metode ya. Ada 2 metode yang digunakan oleh umat Islam di dalam menentukan awal bulan Hijriah. Yang pertama adalah metode hisab. Kalau metode hisab itu adalah metode perhitungan. Metode hisab ini biasanya digunakan oleh teman-teman Muhammadiyah. Jadi mereka mendasarkan penentuan awal bulan Hijriah itu biasanya dengan menggunakan metode perhitungan. Jadi mereka melakukan perhitungan, kalau sudah ketemu angkanya, tingginya hilal berapa dan seterusnya, maka dengan hasil perhitungan tersebut itu mereka sudah bisa menentukan kira-kira kapan terjadinya Ramadan, harinya kapan dan seterusnya. Maka wajar ketika teman-teman yang di Muhammadiyah jauh-jauh hari biasanya sudah memberikan maklumat atau pengumuman informasi kepada warga Muhammadiyah bahwasanya Ramadan itu akan jatuh tanggal sekian dan seterusnya. Berbeda dengan kawan-kawan yang di Nahdlatul Ulama di NU, itu mayoritas mendasar kepada metode yang digunakan oleh NU itu menggunakan metode yang kedua, yaitu metode ru'yatul hilal. Kalau ru'yatul hilal itu berarti merujuk kepada pengamatan atau observasi terhadap hilal. Jadi sesuai dengan dawuhnya Rasulullah, sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Jadi berpuasalah kalian ketika kalian melihat hilal dan berbukalah kalian ketika kalian melihat hilal. Jadi pemahaman terhadap hadis ini antara Muhammadiyah dengan NU itu kemudian berbeda. Dasar yang digunakan sama begitu, tapi untuk kawan-kawan yang di NU tidak cukup kalau hanya sekedar melakukan perhitungan. Setelah melakukan perhitungan, maka hasil perhitungan itu harus dibuktikan di lapangan dengan melihat hilal. Yang dimaksud dengan hilal itu apa? Ini karena prinsip dasar dalam kalender Hijriah. Jadi yang dimaksud dengan hilal itu adalah bulan sabit ya. Bulan sabit itu adalah untuk menandai setelah terjadinya istima. Nanti kita jelaskan di akhir ya. Intinya adalah hilal itu adalah bulan sabit pertama setelah terjadi istima gitu. Itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Sehingga kalau oleh teman-teman yang di NU biasanya dalam melakukan ru'yatul hilal itu dilaksanakan pada tanggal 29 bulan Hijriah tertentu yang akan dihitung. Kemudian kita menginjak kepada dasar hukum prinsip dasar yang ketiga dari kalender Hijriah. Kalau tadi saya ulang, 1 tahun terdiri dari 12 bulan. Kemudian yang kedua adalah pergantian bulan antara bulan yang satu dengan bulan berikutnya ditandai dengan terlihatnya hilal gitu. Kemudian yang ketiga, prinsip dasar yang ketiga, dalam 1 bulan itu terdiri dari 29 dan atau 30 hari.
Jadi kalau di dalam kalender Hijriah itu hanya ada dua kemungkinan. Jadi dalam satu bulan itu kalau tidak 29 ya 30 hari. Beda dengan Masehi. Kalau Masehi itu kan beda-beda. Kalau Januari 31, Februari itu kadang 28, kadang 29, Maret 30 dan seterusnya. Jadi ada banyak kemungkinan jumlah harinya. Tergantung apakah ini nanti tahun kabisat atau basitoh. Nah, beda dengan kalender Hijriah. Kalau kalender Hijriah itu hanya ada dua kemungkinan. Kalau tidak 29 ya 30 gitu. Jadi nggak ada kalau dalam kalender Hijriah kok jumlahnya 28 itu nggak ada. Atau Ramadannya 31 hari itu juga tidak ada gitu. Jadi jangan mengada-ngada deh kalau Ramadannya saking ini ya rajinnya berpuasa sehingga saya nanti puasanya 1 bulan. 1 bulan berapa hari? 1 bulan misalkan 31 nggak ada itu ya. Jadi yang ada adalah 29 dan 30 hari. Maka biasanya rutinitas yang dilakukan oleh kawan-kawan yang di NU yang terbiasa menggunakan metode Ru'yatul Hilal dalam menentukan awal bulan Hijriah, itu dalam melakukan pengamatan hilal atau bulan sabit, itu adalah pada tanggal 29-nya. Jadi kalau pada tanggal 29-nya, kemudian pada saat matahari terbenam, kok hilal itu sudah terlihat, berarti malam itu sudah masuk tanggal baru. Maka kemudian kalau lebaran itu kan kita menunggu pengumuman dulu. Jadi kalau ada yang sudah ru'yah pada saat maghrib sudah terbenam matahari, kok ada salah satu yang sudah menyaksikan hilal itu terlihat, maka malam itu langsung takbir gitu ya, takbir untuk sebagai pertanda lebaran begitu. Tapi ternyata kalau tanggal 29 itu kemudian pada saat maghrib melakukan ru'yatul hilal, tidak ada satupun umat Islam di Indonesia ini yang berhasil melihat hilal, maka ya jumlahnya itu dalam satu harinya disempurnakan ya, di istikmal namanya, fa'akmilul iddah, disempurnakan bilangannya menjadi salasina yauman. Jadi artinya disempurnakan menjadi 30 hari. Jadi misalkan hari ini adalah tanggal 29 Muharram gitu. Untuk bergeser ke Shofar itu ya tanggal 29 itu sore harinya, malam harinya kita melakukan ru'yatul hilal. Kalau terlihat berarti besoknya itu berarti sudah tanggal 1. Tapi kalau malam ini tidak terlihat ya besoknya berarti masih tanggal 30. Otomatis tanggal 1-nya itu keesokan harinya lagi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian yang terakhir ya, prinsip dasar dari kalender Hijriah yang keempat adalah pergantian hari itu terjadi pada saat maghrib atau pada saat sunset, pada saat ghurub. Nah ini jadi maka ketika ru'yatul hilal itu secara teori fikihnya itu memang dilakukan pada saat matahari terbenam. Kenapa demikian? Hilal itu kan tadi saya katakan sebagai bulan sabit. Sebetulnya kan yang namanya bulan itu kan tidak punya cahaya. Sebetulnya bulan itu gelap gitu loh. Dia bisa bercahaya itu karena mendapatkan sorotan sinar cahaya dari matahari gitu loh. Sehingga sebetulnya bulan itu ini ya gelap, terus kemudian penampakannya itu jelek begitu. Beda dengan benda langit yang lain gitu. Tapi banyak di luar sana para pemuda-pemudi itu yang mengeluh-elukan yang namanya bulan begitu. Padahal kalau kalian misalkan punya pasangan kekasih gitu ya, engkau cantik seperti rembulan, itu sebetulnya penghinaan, karena wujud dari rembulan itu kan penuh dengan jerawat, gerunjal-gerunjal, bebatuan dan seterusnya itu. Nah ini harus hati-hati juga gitu ya. Jadi sekali lagi pergantian hari itu terjadi pada saat maghrib. Kenapa? Karena kalau misalkan pergantian harinya itu pada saat siang hari, tentu hilal itu nggak akan bisa diamati. Jadi kalah dengan cahaya matahari gitu. Maka untuk melihat kapan hilal itu muncul itu kan harus nunggu matahari terbenam. Gitu. Bayangkan ini adalah ufuk barat ya, jadi horizon itu misalkan ini matahari, ini bulan. Kalau mataharinya sudah tenggelam, kemudian ini hilal, itu matahari dari bawah menyoroti gitu ya, memberikan sinar terhadap bulan. Tapi kalau sama-sama di atas, otomatis kalah yang namanya karena hilal itu sangat tipis sekali. Maka ketika pengen menyaksikan hilal ya menunggu matahari terbenam terlebih dahulu supaya cahaya dari bulan sabit atau hilal ini bisa terlihat. Ini mengenai prinsip dasar kalender Hijriah, silahkan difahami karena ini menjadi dasar awal untuk memahami terkait dengan penentuan awal bulan Hijriah. Kita lanjutkan. Masuk kepada dasar hukum ya. Dasar hukum terkait dengan penentuan awal bulan Hijriah. Mengapa saya harus menyampaikan dasar hukumnya? Karena sekali lagi ilmu falak itu adalah ilmu yang mempelajari tentang peredaran benda-benda langit yang ada kaitannya dengan ibadah
Nah, konsep mendasar terkait dengan ibadah itu kan harus ada perintah gitu. Jadi kalau tidak ada perintah maka tidak diperbolehkan karena ini menyangkut masalah ibadah. Maka berkaitan dengan penanggalan hijriah ini itu juga ada dasar hukumnya juga begitu. Maka monggo kalau nanti silahkan dicatat ya mengenai penentuan awal bulan Qomariyah itu dasar hukumnya apa. Yang pertama kalau bicara mengenai dasar hukum penanggalan hijriyah atau penanggalan Qomariyah itu merujuk kepada surat Al-Baqarah ayat 159. Jadi saya ulangi surat Al-Baqarah ayat 189. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillah. Nah, dari bahasa ahillah ini hilal. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Artinya bahwasanya dari hilal itu kemudian bisa dijadikan sebagai penentuan batas-batas waktu, gitu ya. Jadi surat Al-Baqarah ayat 189 itu berbicara mengenai bahwasanya bulan sabit atau hilal itu digunakan oleh umat Islam dalam menentukan waktu-waktu, termasuk juga untuk menentukan kapan umat Islam akan melaksanakan yang namanya ibadah haji. Kita tahu bahwasanya antara haji dengan umroh kan beda. Kalau umroh itu kan bisa dilaksanakan kapan saja, tetapi kalau haji harus ditentukan dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu. Nah, bulan-bulan tertentu ini kapan? Nah, ini diantaranya perlunya ilmu falak di dalam mempelajari penentuan awal bulan hijriah itu ke situ. Oke, itu dasar hukum yang pertama. Kemudian dasar hukum berikutnya merujuk kepada hadis ya terkait dengan penentuan awal bulan Qomariyah. Hadisnya sudah saya singgung tadi, merujuk kepada hadis yang bunyinya adalah sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa innahu biya 'alaikum faqmilul 'iddah sya'bana tsalasin. Jadi bunyinya adalah berpuasalah kalian ketika kalian melihat hilal dan berbukalah kalian ketika kalian melihat hilal. Dan ketika terjadi mendung maka sempurnakanlah hitungan itu menjadi Sa'ban, misalkan pada waktu itu menjadi 30 hari. Tadi kita bicara merujuk kepada surat Al-Baqarah 189, kemudian kita merujuk kepada hadis ya. Artinya itu yang menunjukkan indikator bahwasanya penanggalan hijriahnya di mana, Bu? Yaitu tadi kita kan tidak bisa puasa yang diwajibkan di dalam umat Islam itu kan puasa Ramadan. Maka ketika di dalam Al-Qur'an itu ayatnya masih global, masih mujmal, hanya ada perintah diwajibkan kutiba alaikumusyyam ila akhirih ya. Bahwasanya kita diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Nah, ini kan harus ada penjelasan. Kita diwajibkan puasa, tapi kapan waktunya? Nah, ini kapan ini kemudian yang akan menjawab adalah metodenya diantaranya tadi. Maka diperjelas oleh Rasulullah sumu li ru'yati. Berpuasalah kalian kalau kalian dengan cara melihat hilal. Maka ini kan kemudian yang namanya puasa bisa diawali dan diakhiri dengan fenomena-fenomena dengan mengacu kepada alam semesta, diantaranya dengan melihat hilal itu tadi. Oke, kita masuk kepada dalil berikutnya, surat Al-Baqarah ayat 183 yang sudah saya tinggung tadi, bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyyam. Ayat ini kan terlalu mujmal. Jadi masih ini banget, masih umum banget. Ketika kita sebagai orang yang beriman diwajibkan atas kita untuk melakukan puasa. Nah, ini puasanya kapan? Kan ada pertanyaan lanjutan. Jadi puasanya kapan? Maka ini mohon maaf sentilan yang keras, kode keras bagi orang Islam di luar sana yang mereka gembar-gembar mengatakan bahwasanya kita itu hanya butuh Al-Quran saja, tidak butuh hadis, tidak butuh fikih misalkan begitu, tidak butuh falak begitu. Lantas kalau mereka itu tidak butuh hadis, fikih, ya produk-produk ulama dan seterusnya itu, lantas mereka itu loh mau melaksanakan sholat, puasa itu dengan bagaimana menentukan caranya? Padahal di dalam Al-Quran itu masih ini banget ya, masih umum banget ayatnya, butuh penjelasan. Penjelasannya di mana? Silakan dicari di hadis. Kalau tidak ada hadis karena Rasulullah sudah wafat, maka butuh penjelasan para ulama dan seterusnya. Monggo lah panjenengan sudah paham terkait dengan itu. Intinya apa? Kita sebagai umat Islam itu membutuhkan banyak ilmu bantu. Di dalam beriman itu tidak cukup dengan hanya satu ilmu, tidak cukup gitu. Hanya membutuhkan banyak ilmu bantu untuk memahami perintah-perintah dan larangan Allah gitu. Oke, berikutnya adalah qala ta'ala faman syahida minkum asyhara falyasumhu. Jadi di situ disampaikan bahwasanya maka siapa di antara kalian yang menyaksikan
menyaksikan bulan, maka berpuasalah. Nah, ini kan berarti ada indikasi-indikasi ini maksudnya bulan apa sih gitu loh. Terus bulannya kapan sih? Nah, ini kan maka ayat yang di dalam Al-Qur'an itu juga masih terlalu global juga gitu. Jadi maka butuh penjelasan. Penjelasannya apa? Yaitu tadi terkait dengan ilmu falak itu tadi. Dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah nanti kita akan sampaikan terkait dengan hadis yang lain juga. Oke, berikutnya coba kita kaji terkait dengan hadis Rasulullah ini ya. La tasumu hatta tarau hilal wa la tuftiru hatta tarahu fa innahum ma'alaikum faqdurulah. Maka kalian tidak perlu saya jelaskan artinya ya, kalian semua sudah memahami. La tasumu, janganlah kalian semua itu berpuasa. Berarti kan ada diawali dengan la ya. Jadi jangan sampai lah ya kita itu berpuasa hatta di sini sehingga kalian semua itu melihat hilal. Dan seterusnya, dan janganlah kalian itu berbuka hatta taruhu sehingga kalian semua itu melihat hilal. Fa innahu ma'alaikum, ketika ini terjadi mendung bagaimana? Fakdurulah. Nah, lafadz fakdurulah inilah yang kemudian mengapa umat Islam terutama di Indonesia itu memahami terkait dengan metode penentuan awal bulan Hijriah itu kok ada yang pakai hisab dan ada yang pakai ru'yah, karena ternyata perbedaan di dalam memahami lafadz dari hadis ini. Fakdurulah. Jadi kata fakdurulah di sini itu bisa dimaknai macam-macam. Jadi fakdurulah itu kalau maka kira-kirakanlah. Itu kalau kira-kirakanlah di situ. Kalau teman-teman yang di NU karena merujuk kepada lafadz sebelumnya ya, hatta tarau, ada kata-kata rau di sini, itu berarti kemudian mereka kita memahami sebagai umat Islam yang dimaksudkan oleh Rasulullah itu adalah fakdurulah di sini, memperkirakannya itu adalah dengan cara melakukan observasi atau pengamatan atau ru'yatul hilal gitu. Jadi langsung mengadakan pengamatan langsung di lapangan. Tetapi kemudian fakdurulah di sini ikdar, dikira-kirakanlah di sini, kemudian oleh teman-teman yang di Muhammadiyah dan mungkin yang lainnya, bahasa ikdar di sini dengan perkiraan, estimasi di sini adalah dengan cukup menggunakan hisab karena mengingat kondisi teknologi kita sudah semakin canggih. Ilmu hisab dengan berbagai metodenya juga luar biasa. Nah, ini jadi sebetulnya dasar hukum yang digunakan oleh umat Islam itu sama, tetapi di dalam memahami teks dan konteksnya itu kemudian umat Islam berbeda dalam hal penafsiran. Monggo teman-teman mahasiswa mau memilih yang mana. Yang penting panjenengan semua memahami maksud daripada yang dimaksudkan oleh Rasulullah ini bagaimana. Di lafadz ikdar tadi itu ada dua kemungkinan. Kalau ikdar itu kemudian ya fakdurulah tadi, ikdar tadi kemudian ada yang memaknai, para ulama itu memaknai lafadz ikdar itu adalah maksudnya adalah istikmal. Memperkirakan. Istikmal itu berarti berlaku bagi teman-teman yang mengikuti metode ru'yah gitu. Karena tadi sudah saya singgung di awal bahwasanya ketika melakukan penentuan awal bulan Hijriyah untuk menentukan bulan baru itu kan dengan melakukan ru'yatul hilal pada tanggal 29. Ketika pada tanggal 29 itu kok hilal tidak terlihat, maka langkah yang diambil oleh umat Islam sebagaimana merujuk pada hadis yang ada itu kan fa'akmilul iddah, maka sempurnakanlah hitungan. Lalu kemudian dengan menggunakan konsep istikmal, menyempurnakan umur bulan menjadi 30 hari. Nah, tetapi kemudian oleh teman yang lain, termasuk teman-teman yang di Muhammadiyah, ikdar ini dimaknai sebagai maksud hisab. Jadi hisab ini berdasarkan perhitungan. Kalau ditanya mengapa terjadi perbedaan di dalam memahaminya, sekali lagi juga tetap merujuk kepada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sendiri. Hanya saja umat Islam kita itu memang berbeda dalam memahami maksud kandungan dari ayat ini. Nah, berikutnya adalah kita pertajam ya terkait dengan makna dari ru'yah itu apa. Jadi ru'yah tadi sudah saya singgung ya, bahwasanya dimaksud dengan ru'yah itu adalah kegiatan usaha dalam melihat hilal. Ya, kemudian yang kedua adalah ru'yah itu dilakukan sesaat setelah matahari terbenam. Kemudian ru'yah itu adalah dilakukan dalam rangka menjelang awal bulan Qomariyah. Kemudian ru'yat itu adalah untuk menentukan awal bulan yang bersangkutan. Sebagai gambaran ya, dari tadi kan saya selalu menyampaikan hilal dan seterusnya. Sebetulnya hilal itu kayak gimana sih Bu?
Karena hilal itu kan memang cahaya pertama yang sangat tipis sekali ya setelah bulan tua. Setelah tanggal tua itu kan hilal rembulan itu kan mati ya, nggak ada cahaya. Kemudian ketika muncul pertama kali lagi itu kemudian disebut dengan hilal. Nanti akan kita pertajam di pertemuan berikutnya ketika kita berbicara mengenai istima. Nah, ini ya, jadi yang dimaksud dengan hilal itu tampilannya sangat tipis sekali. Ini yang bisa tertangkap kamera. Jadi ini kalau panjenengan bisa melihat ini sangat tipis sekali. Maka dalam melakukan ru'yatul hilal itu memang harus mencari lokasi yang betul-betul ideal, yang tidak ada polusi cahayanya. Jadi apakah di pantai, kalaupun di pantai harus nyari pantai yang gelap gitu, artinya tidak ada dermaga yang banyak lampu-lampu dan seterusnya. Ini kalau kita ini ya diperbesar gambarnya tipisnya sekali seperti ini. Maka wajar ketika umat Islam di Indonesia itu ketika menentukan Ramadan atau Lebaran itu kan umat Islam di Indonesia itu kan mayoritas, tapi ketika penentuan awal bulan Qomariyah itu kan sulit sekali karena hanya bisa dihitung dengan jari siapa yang berhasil menyaksikan hilal. Saya sendiri sudah beberapa kali melakukan ru'yatul hilal ketika tanggal 29 itu sulit terdeteksi. Nah, jadi butuh skill tersendiri, mata itu harus terbiasa melihat harus sensitif melihat penampakan hilal seperti ini. Caranya bagaimana, Bu? Ya harus ini selalu rutin dalam melakukan ru'yatul hilal supaya mata ini peka ya, peka untuk melihat apakah di pegunungan, di pantai, monggo begitu. Tetapi kalau kita ru'yatul hilal kan ada teman-teman yang bully ya, ngebully bahwasanya kenapa sih harus mahal-mahal ru'yah ke pantai jauh-jauh dan seterusnya. Ya kalau ru'yatul qamar ya, melihat bulan, panjenengan bisa menyaksikan di rumahnya masing-masing ya, dari balkon dan seterusnya itu. Masalahnya adalah kita sedang tidak melihat qamar. Kalau qamar tetangga panjenengan nggak usah diruyah, dilihat, dilirik aja udah kelihatan gitu kan. Kalau ini kan hilal gitu lah. Jadi kan tipis sekali, maka butuh tempat lokasi yang betul-betul ideal, tidak tertutup bangunan dan seterusnya. Ini. Jadi ada yang seperti tampilannya. Nah, ini kan dalam melakukan ru'yatul hilal itu kemudian kenapa yang berhasil melaksanakan ru'yatul hilal itu disumpah oleh hakim, yaitu karena tadi bisa jadi jangan-jangan dia itu hanya berhalusinasi saja, ternyata itu bukan hilal. Coba ini di antara burung-burung ini ternyata kan ada hilal di sini. Saya pernah melakukan ru'yatul hilal itu di Denpasar. Itu di sekitaran bandara ya, bandaranya di Denpasar itu kan lalu lalang banyak pesawat. Kalau pesawat jauh jarak pandang kita itu kan terkesan itu hilal, ternyata itu pesawat karena terlihat kecil sekali. Maka harus berhati-hati di dalam melakukan kegiatan ru'yatul hilal. Maka umat Islam tidak sembarangan, tidak asal menerima kesaksian hilal, tapi harus berani disumpah dan berani secara keilmuan bisa dibuktikan secara ilmiah. Itu ya kira-kira gambaran untuk memahami kalender Hijriyah, kalender Qomariyah, kemudian prinsip dasar hukumnya, mudah-mudahan bisa difahami. Saya pikir cukup ya untuk pertemuan kali ini, karena ini sebagai pengantar supaya nanti tidak memberatkan. Di perhitungan di pertemuan berikutnya insya Allah nanti kita akan melakukan pengenalan terhadap data yang akan digunakan dalam menentukan awal bulan Hijriah. Kira-kira itu, mudah-mudahan bermanfaat. Jika memang ada yang tidak bisa difahami, ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan dalam forum. Terima kasih atas kerjasama dan perhatiannya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.